Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik mantan sudah bersama orang lain meski tidak bahagia dan kamu masih punya banyak kesempatan, ya. Jadi apa indikator kebahagiaan seseorang di zaman milenial ketika orientasi hidup dikonstruksi oleh berbagai media dari Amerika, dari Inggris, ya, dari Jepang dan lain sebagainya, ya, termasuk Korea Selatan tuh yang budaya K-pop-nya banyak mempengaruhi kita, kan parameternya semuanya adalah materi, ya. Ketika orang bicara tentang cinta, cintanya juga tidak akan jauh-jauh dari materi. Coba Anda lihat drama Korea, mesti yang saling mencintai itu laki-lakinya tampan, yang wanitanya cantik, ya. Salah satu atau dua-duanya kaya, kan begitu. Kalau tidak, salah satunya kaya, sehingga kemudian yang tidak kaya ini berjuang untuk meraih cinta si kaya tadi. Jadi memang yang begini ini kan bahkan sejak 30 tahun yang lalu itu pun sudah dikonstruksi. Jadi ketika kita membaca dongeng, ya, Cinderella dan sepatu kaca, kalau saya tidak salah, ya, itu kan mengisahkan percintaan antara seorang wanita biasa, rakyat kebanyakan, dengan seorang pangeran. Selalu begitu, ya. Jadi hampir tidak ada kisah yang menceritakan atau mengajarkan pesan percintaan antara dua anak manusia yang sama-sama miskinnya, kemudian berakhir bahagia, mereka bekerja keras dan setelah itu kaya raya. Hampir tidak ada. Nah, jadi semua jalan cerita begitu. Sehingga memang itulah yang membentuk karakter peradaban kita di zaman saat ini, ya. Nah, sehingga memang ketika orientasi seseorang pada fisik, apa fisik saja itu cukup, karena di dalam perjalanannya keindahan fisik itu akan menjadi sesuatu yang biasa setelah orang melihatnya setiap hari, ya. Jadi orang mengatakan, wow, cantik banget, kalau baru melihatnya sekali. Nanti beberapa kali dilihat, cantik, ya. Beberapa kali dilihat lebih lama lagi, sudah menjadi pemandangan yang biasa. Begitu. Nah, saat itu, orang kemudian akan nomboi atau nambali sesuatu yang keindahan atau nilai kenikmatannya turun dengan kenikmatan yang lain. Apa tadi? Tentu materi tadi, ya. Materi itu ya rumah yang bagus, mobil yang bagus, tabungan yang banyak, keleluasaan untuk berbelanja, dan seterusnya tadi. Nah, jadi kalau Anda mau melihat mantan itu bahagia atau tidak, ya, lihat saja pada parameter materi yang ada pada diri yang bersangkutan. Apakah kemudian
ketika bersama dengan orang ketiga, pendapatannya, income-nya menjadi lebih besar, asetnya menjadi bertambah lebih banyak, kemudian uang di deposito atau di tabungannya atau apalah begitu lebih berlimpah ruah, kemudian karirnya lebih bersinar dan seterusnya. Ya, jadi kalau parameter-parameter ini ternyata mundur jika dibandingkan dengan saat dia masih bersama Anda, maka mantan tidak bahagia. Ya, bagaimana orang mau bisa bahagia kalau setiap hari diomeli, ya, kalau uang belanja kurang, ya, melihat tetangga misal beli mobil baru, ya, kemudian istrinya badannya meriang, kan kita begitu. Kalau ada melihat teman yang punya mobil baru, yang punya rumah baru, bukannya ikut happy, ikut bahagia, ikut bersyukur, malah kemudian badannya jadi meriang, jadi uring-uringan, jadi marah-marah terus, ya. Nah, zaman sekarang ini dulu 20-30 tahun yang lalu, misal teman kita saat kuliah, dia baru beli rumah real estate, ya kita tidak peduli, wong tidak tahu juga. Mosok kemudian dia beli real estate begitu, dia foto, kemudian fotonya dikirim via pos ke alamat teman-temannya masing-masing, ya, dikasih caption, ini loh rumah baru saya, kan tidak. Tapi kalau zaman sekarang, zaman media sosial, orang lihat terus perkembangan apa yang terjadi pada teman-temannya, pada sahabat-sahabatnya, handai taulatnya. Sehingga memang ketika orang punya keinginan dan dia bisa membeli keinginan itu, hidupnya nyaman-nyaman saja. Yang paling menderita itu pengennya banyak tapi tidak kesampaian. Nah, jadi tidak bisa bahagia orang di zaman ini kalau pengennya banyak tapi tidak kesampaian. Kalau ingin menjaga hati, sebenarnya jangan bermedia sosial. Karena ketika kita ini bermedia sosial, setiap hari kita akan melihat, ya, di timeline kita akan muncul status yang dipasang oleh teman-teman kita, ya. Dan mayoritas kan statusnya selalu menampilkan sedang wisuda S3, ya. Apalagi mobil baru, ya, atau jabatannya promosi. Bahkan ada yang sampai memposting jumlah uang yang ada di rekeningnya, ya, perhiasan baru, baju baru, rumah baru, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu susah tuh menjaga hati kalau setiap hari yang dilihat seperti itu, ya. Nah, maka Anda bisa menyimpulkan kalau mantan mengalami kemunduran dalam aspek-aspek yang demikian, maka dia tidak bahagia. Karena ini zaman milenial, zaman materi. Menjaga hati, ya, itu memang sesuatu yang sangat rumit, ya. Menjaga hati agar selalu istiqomah, menjaga kesederhanaan, mencintai dan bahagia dengan sesuatu yang sederhana. Yang sederhana itu indah. Itu memang dibutuhkan proses belajar dan belajar setiap saat. Kalau tidak, yaitu tadi, kita akan terjebak kepada iklan-iklan, ya, yang ditawarkan setiap saat melalui gadget kita tadi. Nah, jadi ya, mantan sudah bersama dengan orang ketiga walaupun tidak bahagia. Sementara
Anda masih punya begitu banyak kesempatan. Dengan tidak bersama mantan lagi, Anda punya waktu yang begitu luang, begitu leluasa. Dulu kalau Anda tidur jam 12 malam, mulai dari jam 7 malam sampai jam 12 malam, waktunya kan cuma habis untuk chatting dengan mantan. 1 jam chattingnya masih baik-baik saja. Jam kedua emosinya mulai naik. Jam ketiga mulai bertengkar. Pas mau tidur, dia tinggal Anda tidur ya. Chatting Anda tidak dijawab-jawab, Anda penasaran, Anda malah tidak bisa istirahat. Sekarang Anda punya waktu yang begitu luas untuk bisa mendidik diri Anda sendiri, ya, menggali berbagai potensi yang ada pada diri Anda agar Anda menjadi orang yang dihargai, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang dibutuhkan, ya, dan yang pasti menjadi orang yang manfaat untuk orang lain. Ya, kenapa ini perlu saya garis bawahi ya? Karena memang nikmatnya waktu luang, nikmatnya sehat, itu sering membuat orang lalai. Dikasih Allah sehat, dikasih Allah waktu luang yang banyak untuk bisa memikirkan, saya harus berkarya. Ya, berkarya itu tidak hanya membuat kita dikenal orang, tidak hanya membuat kita diingat orang, tetapi berkarya itu juga menghasilkan uang loh ya. Sehingga dengan punya uang, Anda memiliki kesempatan memilih yang lebih luas. Memilih pendidikan, ya, memilih rumah, ya, termasuk juga memilih jodoh tuh. Tambah banyak uangnya, tambah banyak asetnya, kesempatan untuk memilihnya akan lebih leluasa lagi. Ya, karena itu berkarya itu tidak ada yang sia-sia, asalkan Anda bisa memanfaatkan kesehatan pada diri Anda pada saat ini dan juga memanfaatkan waktu luang yang ada tadi. Karena sudah tidak ngurusi mantan lagi, Anda manfaatkan waktu tadi secara optimal ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani makhbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang banyak manusia lalai di dalamnya, yakni nikmat kesehatan dan waktu luang. Ya, jadi ketika mantan sudah dengan orang ketiga, biarkan saja dia belajar untuk memahami apa arti hidup. Jika selama bersama Anda, semua Anda urusi, semua Anda bantu, ya, bahkan dia termasuk mungkin orang yang tidak kuat melek ya, malam hari pun untuk kebaikan karirnya Anda yang mendoakan. Jadi semua Anda yang ngurusi. Sekarang ya, biarkan dia belajar untuk memahami betapa hidup itu ya memang dibutuhkan usaha yang lebih keras daripada sekedar santai-santai saja dan terima beres, begitu ya. Nah, jadi waktu luang Anda, kesehatan yang Allah berikan kepada Anda, manfaatkan secara optimal ya. Ketika ini bisa Anda manfaatkan, ini akan menjadi modal besar bagi Anda untuk meraih seluruh yang terbaik di dalam hidup Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.